Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Mojopahit antik semuanya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di Galeri Bumi Mojopahit. Nah, untuk di episode kita kali ini, Bolo Mojopahit semuanya, kita akan kembali lagi untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nah, untuk di episode kita kali ini, saya sudah menyiapkan sebuah pusaka spesial yang mana dapurnya spesial. Dan untuk di pamornya pun juga termasuk dari pamor yang spesial. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Nah, ini sudah saya persiapkan di atas meja. Wujud dari sebuah pusaka yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk mereview bersama-sama dalam dunia Tosan Aji. Langsung saja kita akan melihatnya seperti apa wujud dari pusaka kita di episode kita kali ini. Nah, ini akan saya buka dulu dari singapnya, biar kita bisa melihat secara lebih jelas seperti apa wujud dari pusaka yang sudah saya persiapkan untuk di episode kita kali ini, Bolo Mojopahit. Nah, ini adalah pusaka yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Kalau kita melihat di sini Bolo Mojopahit antik, untuk di warongkonya memakai warongko Branggah Jogja, estimasi kayunya adalah kayu timuhu, dan dia juga dipercantik dengan pendok selorok kemalu merah. Dan kalau kita melihat untuk di seloroknya ini dia bersepuh emas. Jadi untuk di pusaka ini warangkanya sudah nyandang bagus. Begitupun juga dengan warangkanya juga sudah selesai diwarangi. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Ini langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Dan di sini pun juga nanti akan sekaligus saya akan sedikit uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Baik, kalau mau coba semuanya, nah ini adalah pusaka yang sudah saya persiapkan untuk bahan kita belajar bersama-sama di episode kita kali ini. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya? Langsung saja kita akan melihat, dimulai dulu dari keindahan warangkanya. Jadi sebagai seorang pecinta dan juga penikmat Tosan Aji, kalau kita memiliki sebuah pusaka, biasanya kita akan melihat dulu dari warangkanya sebelum kita melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, kita akan melihat dulu dari keindahan warongkonya. Untuk di warongkonya sendiri, ini memakai warongko Branggah Jogja, estimasi kayu timuhu bolong. Dan untuk di pendoknya memakai pendok selorok kemalu merah bersepuh emas. Ini kalau kita melihat garap dari pendoknya ini adalah garap alusan. Nah, ini untuk di pusakanya ataupun juga di warangkanya sungguh sangat serasi sekali, dan istilahnya tidak ngisin-ngisini kalau seumpama dibuat jagongan atau dibuat kumpul-kumpul dengan teman-teman para pecinta Tosan Aji. Karena untuk di pusakanya sendiri pun juga sudah selesai saya warangkan. Nah, untuk di warongkonya sudah bagus, dan untuk di pusakanya pun juga insya Allah pusakanya bagus. Nah, seperti apa wujud dari pusakanya untuk di episode kita kali ini, Bolo Mojopahit. Nah, di sini pun juga nanti sekaligus akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Baik, Bolo Mojopahit. Nah, ini adalah pusaka kita di episode kita kali ini dengan dapur Jalak Sangu Tumpeng. Dapur Jalak Sangu Tumpeng menjadi salah satu dari pusaka yang konon wajib dalam tanda kutip yang harus dimiliki oleh para pecinta Tosan Aji. Jadi ada 5 buah pusaka wajib. Wajibnya ini dalam tanda kutip yang harus dimiliki oleh para pecinta Tosan Aji. Yang salah satunya adalah pusaka dengan dapur Jalak Sangu Tumpeng. Nah, ini Jalak Sangu Tumpeng ini menjadi sebuah pusaka primadona di dunia Tosan Aji Bolong. Karena memang untuk dituanya diyakini sangat baik sekali untuk diagem, khususnya bagi para pecinta Tosan Aji. Nah, Jalak Sangu Tumpeng ini artinya adalah burung jalak yang berbekal tumpeng. Ini para leluhur dulu ini selalu menggunakan kiasan dalam penamaan pusaka-pusaka sebagai bentuk kearifan lokal. Jalak adalah sejenis burung yang pandai mencari makan, setia pada pasangan, dan juga pandai berkicau. Tumpeng adalah sejenis hidangan makanan, wujud dari sebuah syukur serta pengharapan kebaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Maksud dari penamaan keris Jalak Sangu Tumpeng adalah agar pemilik pusaka ini senantiasa giat bekerja dan mudah dalam mencari sandang pangan, dan kata-katanya mudah diikuti dan dipercaya oleh orang lain, serta senantiasa mendapatkan restu dan juga berkat dari Sang Maha Kuasa. Wallahu alam bishawab. Nah, itu adalah filosofi dan juga tuah dari dapur Jalak Sangu Tumpeng. Sungguh sangat luar biasa sekali, apalagi kalau kita melihat Bolo Mojopahit untuk di pusaka ini masih tergolong utuh, dan pamornya pun juga demikian, termasuk dari jenis pamor yang istimewa. Nah, setelah dari dapurnya, coba kita akan mengulas dari pamornya Bolo, yaitu pamor Bendo Segodo. Artinya adalah bendo sebesar gada. Bendo di sini bukanlah sama artinya dengan benda atau dalam bahasa Indonesia berarti barang, tapi adalah nama sebuah tanaman atau pohon bendo. Orang Jawa ini biasa menyebut sesuatu yang dianggap lebih besar dari ukuran normal ini secara kiasan dengan istilah segudo atau sebesar gada. Nah, itu seperti itu. Nah, bendo di sini digunakan untuk mewakili kata bondo yang artinya adalah harta. Jadi bendo segodo bisa diartikan harta yang besar. Pusaka dengan pamor bendo segodo ini diyakini tuahnya ini dapat membuat pemiliknya lebih gampang mencari rezeki yang besar dan mengumpulkan hasil yang banyak yang terus berkesinambungan. Pamor ini juga cocok dimiliki oleh para pedagang atau pebisnis untuk dijadikan sebagai pusaka piandel agar usahanya semakin maju dan mendapatkan hasil yang besar. Wallahu alam bishawab. Nah, itu adalah filosofi dari dapur dan juga pamornya Bolo. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah pengetahuan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Oke, Bolo Mojopahit mungkin untuk di episode kita kali ini cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.